Halo sahabat Media Rooster semuanya, kembali lagi ya di channel Media Rooster Official. Nah, kemarin banyak banget ya yang komen-komen ya tentang pas yang saya katakan requestnya mau ke farm mana lagi nih saya berkunjung atau bersilaturahmi lagi gitu ya. Banyak banget yang mungkin beberapa ini ya suggestionnya ya. Ada yang bilang ke BGW Farm, ada yang bilang ke Sango Roster, ada yang bilang ke Anthony Medan, ada yang bilang juga ke Sasana Ngapak, bahkan ada yang chat juga WA ya, langsung japri ke saya ke CK Farm ya. Jujur dari antara pilihan yang itu ya, semuanya bagus ya saya lihat ya, dan semua juga farm-farm yang udah besar, ternama ya, udah berpengalaman juga lah ya di dunia ayam hobi ini gitu. Nah, tapi gini, sebelum saya memilih ya, yang mana duluan nih yang bakal saya kunjungin ya. Kalau bisa sih semuanya saya bakal kunjungin gitu ya. Itu sih keinginan saya gitu ya. Jadi saya memang punya rencana ingin kunjungin semua farm besar di Indonesia ini ya. Dan ketika saya kunjungin farm besar di Indonesia, saya bakalan lanjut ke Thailand ya. Cuman memang kalau yang di Thailand saya memang harus spare waktu ya. Jadi saya harus benar-benar luangin waktu yang cukup lah gitu. Karena kalau kita ke Thailand juga pasti itu bakalan perjalanannya panjang ya. Soalnya farm-farmnya juga bukan di Bangkok ya, bukan di kota besarnya ya. Pasti bakalan perjalanan lagi gitu ya. Sama aja kayak di Indonesia nih ya. Jadi kayak yang saya dari Bandung ya harus ke Bogor lagi, kemarin ke Rubi Pako ya, ke Yogyakarta lagi, ke Mbah Joyo ya gitu. Jadi sama aja perjalanan cukup panjang gitu. Dan di Thailand juga ya belum tentu juga ya ayam di Thailand itu lebih bagus daripada yang di Indo gitu. Ya belum tentu juga gitu. Dan kalau di Indo kan kita bisa saling sharing ya, bahasanya enak bahasa Indonesia. Kalau di Thailand ya sawadikap. Bahasanya susah gitu ya. Jadi kalau sharingnya tuh kurang dapat. Tapi memang saya udah ada di list ya. Udah di list saya memang bakalan ke Thailand. Tahun ini pasti saya bakalan ke Thailand untuk berkunjung ke farm-farm besar juga ya. Listnya itu adalah di Thailand ya. Manop, nomor satu sih Manop sih. Manop Poteng. Itu benar-benar pabriknya atau gudangnya Pak Koi lah gitu ya. Manop. Yang kedua Kosem. Kosem Farm, Mangon-Mangon. Terus yang berikutnya itu Manideng dan juga Meswan. Itu aja ya, 4 itu aja yang wishlistnya yang saya ya. Yang mudah-mudahan terkabul gitu. Gitu ya. Nah, ngomong-ngomong tentang yang mana yang bakal saya kunjungin duluan ya. Gini, pandangan saya ya. Saya pasti pengen ngeduluankan yang benar-benar saya rasa itu panutan dalam arti dia itu bukan cuma sekedar jualan doang ya, bukan cuma sekedar menjual hasil ternaknya gitu, tapi benar-benar membuktikan ya, membuktikan secara langsung dan nyata gitu, dan yang apa ya, yang benar-benar real gitu ya menurut saya gitu. Nah, sepanjang perjalanan saya ya di dunia kontes ini, ya memang masih tergolong baru ya teman-teman ya. Cuman dari situ saya bisa merangkum ya, mengambil kesimpulan ya, farm-farm mana nih yang like saya untuk kunjungi pertama gitu, atau saya duluankan gitu ya. Kemarin kan Ruby Pakoi sudah gitu ya. Nah, saya tuh beranggapannya begini ya, sebuah farm ya valid bagi saya ya, mungkin tiap-tiap orang kan berbeda-beda ya. Valid ya, valid itu dalam arti saya benar-benar acungin jempol lah gitu, baik secara marketingnya ya, baik secara dia prestasinya gitu ya di arena, saya acungin jempol gitu ya. Valid kalau dia itu sudah main-main big game ya, big game. Kalau di pro sih saya nggak terlalu ngikutin ya sebenarnya Kak, karena saya pribadi nggak suka yang namanya ilegal. Ada yang legalnya. Kalau kontes pasti legal ya. Benar-benar
resmi gitu, non judi. Dan saya pribadi sebenarnya nggak suka judi, ya, tidak, sangat tidak suka dengan namanya judi. Saya cuma suka melihat ayamnya itu menunjukkan skill-skillnya lah, gitu ya. Karena saya juga seorang petarung juga sayanya. Ya, saya pribadi seorang petarung ya. Kalau teman-teman searching nama saya Tommy One Part MMA, keluar di situ teman-teman bisa lihat gitu ya. Bukan cuma ayam doang yang bertarung, tapi saya juga bertarung. Karena saya suka seni bela diri. Ya, jadi kalau untuk seni judi saya sama sekali tidak suka ya teman-teman ya. Jadi kalau yang ke pro, mohon maaf, saya sih kurang baik tahu karena saya memang nggak suka. Tapi kalau kontes, saya dalamin banget ya. Saya belajar banget, sampai sekarang pun saya belajar banget gitu ya. Jadi kalau dalam kontes ini sih saya lihatnya siapa-siapa farm-farm mana yang menang-menang big game atau main-main gladiatoran menang-menang, itu saya acungin jempol ya. Kalau nih banyak kasus ya, banyak kasusnya, misalnya farm A lawan farm B, farm A menang nih lawan farm B yang ternama banget, tapi mungkin menangnya cuma di kelas-kelas 2 ronde, 1 ronde. Si farm A ini sudah keluar-keluar, wah saya menang nih lawan farm B gini, wih, mengkalahin ayam dia gitu, keluar-keluar nih gitu ya. Mungkin kalau orang yang belum pernah ikut turun langsung ke kontes melihat, wah ini luar biasa, berarti farm ini bisa mengalahkan farm B gitu ya. Tapi kalau orang yang sudah tahu, apalagi lihat fakta di lapangan ya, dia pasti melihat, lah menangnya kok cuma kelas 2 ronde, kenapa nggak yang 5 ronde yang gladiator. Nah, di situ titik berpikirnya tuh harus di situ gitu. Terkecuali kalau farm A menang lawan farm B gladiatoran, itu sudah pasti kualitas. Karena mungkin si farm B-nya ini mengkasih kedua ronde itu cuma untuk ini apa? Mentes doang gitu ya. Penjajakan sebelum ke 5 ronde, sebelum gitu ya. Jadi ayamnya itu bukan ayam yang spesial. Tapi kalau udah 5 ronde gladiator udah pasti spesial. Nggak mungkin yang nggak spesial diturunkan ke situ. Karena kalau udah main gladiator, bayangin aja 5 kali 20 menit. Kalau bener, bukan ayam-ayam yang kualitas mana tahan. Ya, nggak bakal tahan. Jadi benar-benar uji kualitas itu saya lihat ya. Kalau di kontes benar-benar ayam yang super, itu main di gladiator. Atau minimal 3 ronde. Itu udah minimal banget. 3 ronde 3 kali 20 menit. Udah panjang juga. Udah kelihatan juga nih siapa yang tahan, siapa yang nggak tahan, sudah kelihatan. Kalau cuma 1-2 ronde, kadang nggak terlihat teman-temannya, cuma hitungan poin. Itu banyak teman-teman yang bilang nggak suka kontes gara-gara skornya cuma di tangan juri. Kalau dia 1-2 ronde iya, tapi kalau udah 5 ronde, saya rasa bukan di tangan juri lagi, memang kualitas ayam ya. Kalau teman-teman sering main ke kontes ya pasti tahu gitu. Kalau yang nggak pernah main atau main tapi cuma 1 ronde atau 2 ronde doang, atau yang ikut yang kelas Galatama, ya pasti nyerocosnya ya kayak gitu. Hitungan di tangan juri, poin. Tapi kan nggak tahu kalau yang kelas gladiatornya kayak gimana. Banyak yang sampai keok-keok ya, yang nggak tahan gitu. Nah itu teman-teman harus tahu yang pemain-pemain pro gitu. Jangan cuma asal nyerocos doang gitu, hitung di tangan poin. Coba aja sama yang gladiatornya gitu. Ya pasti teman-teman bakal merasakan segi kualitas ayamnya itu benar-benar terbukti di situ gitu ya. Jadi saya harap teman-teman bisa berpikir lebih ini ya, rasional dan lebih fakta. Saya sih bicaranya fakta gitu ya, fakta di lapangan yang saya lihat sendiri gitu ya. Terus kalau menurut saya benar-benar kualitas ayam itu diujinya di situ, karena benar-benar bungkus jalu. Kalau main jalu ya teman-teman pro pasti tahu sendiri ya. Kadang ayam kita memukul 5 kali, tapi sekali yang dipukul lawan, cas, kena jalu ke kelengan, ke mata, udah hancur, udah rusak. Berarti kan ini juga faktor nasibnya itu banyak banget gitu, gede gitu. Siapa yang lebih ini, si jalunya gitu. Gitu loh ya. Kalau benar-benar pukulan ya benar-benar adu kualitas gitu ya, benar-benar siapa yang lebih berkualitas. Makanya ayam-ayam di Thailand juga yang diposting juga kan semua bungkus jalu, kecuali yang di Thailand bagian selatan sana ya buka-bukaan jalu. Kalau yang kayak ya nama-nama yang besar ya Manideng, Black Bull, semua kan bungkus jalu. Benar-benar kelihatan kualitasnya di situ gitu loh teman-teman ya. Jadi saya bakal ngunjungin farm yang ini ya, kesimpulannya saya bakal ngunjungin farm yang benar-benar saya rasa pedoman, yang udah terbukti
nyata gitu ya, nyata di lapangan secara fakta gitu, bukan cuma mengandalkan atau mengatasnamakan kontes, acuan kontes yang cuma 1-2 ronde untuk menaikkan nama farm dia gitu loh. Cuma main 1-2 ronde tapi dia naikkan farm dia untuk menjatuhkan farm yang satu lagi, saya rasa sih nggak bagus ya. Bukan ini ya, kalau secara apa ya, saya bilang secara persaingan sih kurang oke gitu. Kalau buat para pemula mungkin kemakan sama itu gitu, kemakan sama marketing itu gitu. Tapi kalau buat para yang terjun langsung, yang udah tahu langsung, saya rasa tidak berjalan gitu ya, tidak berlaku gitu. Oke, rencana saya di bulan April ini bakal ngunjungin satu farm lagi ya, yang menurut saya benar-benar panutan. Farm apa farm tersebut nanti teman-teman bakal lihat di video saya ya. Jadi kalau udah saya berkunjung ke situ udah benar-benar panutan bagi saya lah. Oke teman-teman, mungkin sekian aja video dari saya. Semoga bisa bermanfaat ya. Salam.